Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Slamet Mulyanto. Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Amin, amin ya Allah rabbal alamin. Para pemirsa sekalian, saat ini saya berada di Dusun Sanggrahan, Tirto Adi Melati, Sleman, Yogyakarta, tepatnya yang dulu merupakan titik nol proyek jalan tol Jogja Bawen atau di seksi 1 ya. Dan ini saya ambil pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 dalam rangka ingin update kembali tentang proyek jalan tol Jogja Bawen seksi 1. Yang ini saya akan mulai dari titik 0 atau di seksi 1 dari Dusun Sanggrahan. Nanti saya akan coba sampai di proyek jalan tol seksi 1 ini yang at grade di atas tanah, karena memang secara umum untuk proyek jalan tol Jogja Bawen seksi 1 yang at grade di atas tanah ini sebagian umum secara umum sudah selesai begitu ya, tinggal pengerasan badan jalannya saja menggunakan konstruksi beton bertulang. Jadi kalau kita lihat pagar-pagar di samping jalan tol ini juga sudah selesai, kemudian saluran drainasenya juga sudah terbuat. Kemudian underpass maupun jembatan ini juga sudah jadi, tinggal proses pengerasan. Dan memang kalau kita lihat nanti ternyata ada setiap ratusan meter itu ada saluran drainase yang melintang yang ke arah lebar, mungkin tujuannya untuk ketika ada genangan air di proyek jalan tol itu bisa mengalir ke kanan dan ke kiri. Dan ini mengakibatkan memang yang tanah uruk yang tadinya sudah dipadatkan, diratakan, kemudian digali lagi, dipasang gorong-gorong. Untuk itu monggo nanti untuk bisa dipirsani update terkini dari saya hari ini, monggo. Jadi ini kondisi terkini proyek jalan tol Jogja Bawen seksi 1, tepatnya di Dusun Sanggrahan, Tirto Adi Melati, Sleman, Yogyakarta ya. Ini di sebelah kanan kiri jalan tol, pagar-pagarnya sudah jadi. Ini seperti ini kalau yang berdekatan dengan rumah warga, dengan perkampungan menggunakan plat beton rapat pagarnya begitu. Ini yang sisi sebelah utara. Saya coba untuk melihat yang sisi sebelah selatan ya, ternyata juga sudah dipagar, namun karena memang di sebelah selatan ini masih digunakan untuk pembuatan box irigasi dan beberapa pekerja juga masih di sini sehingga saluran irigasinya belum dibuat. Nah ini kalau saya lihat dari sisi sebelah selatan ini pagarnya sudah terpasang semua. Dan di sini sebagai tempat untuk pembuatan box irigasi, dan ini juga ada tangki-tangki yang biasa untuk menyirami agar tidak terjadi polusi di sekitar proyek jalan tol Jogja Bawen ya. Ini sisi sebelah selatan. Nah ternyata juga pagar-pagar ini mengikuti dari pembebasan tanahnya, jadi ada kala tidak lurus karena beberapa tanah warga ada yang sisanya dikurang 100 sehingga ada yang menjorok ke perkampungan sesuai dengan pembebasan yang kemarin ya. Nah kalau yang sisi sebelah selatan ini seperti ini sudah terpagar semuanya, tapi kalau yang berbatasan dengan sawah begitu biasanya pagarnya cukup menggunakan kawat berduri. Tapi kalau yang berbatasan dengan perkampungan warga, pagarnya seperti yang kita lihat itu menggunakan plat beton rapat begitu ya. Nah ini underpass yang pertama di Dusun Sanggrahan. Kita cek di sisi sebelah utara jalan tol ini, di sini juga saluran irigasinya atau saluran drainase ya sudah terbuat. Ini dekat makam, dekat masjid. Kemudian ini juga contoh pemagaran yang tidak lurus ya. Jadi kalau di sisi sebelah timur itu dekat masjid, persis di sebelah barat masjid, pagarnya agak menjorok ke
lokasi masjid ya. Nah ini kalau di sini juga ini ada underpass, kemudian dibuat box irigasi ini karena di sini ada pas di underpass, yaitu pagar yang mengamankan jalan tol ini. Kemudian saluran irigasinya juga sudah jadi menggunakan pasangan batu kali ya. Kemudian nanti kita lihat lagi, jadi kalau ke depan sana adalah ke proyek jalan tol Jogja Bawen. Ini kita lihat di sisi sebelah utara lagi, ini kita lihat pagarnya tidak lurus ya, menjorok ke tanah warga yang karena memang pembebasannya kemarin menjorok, karena biasanya kalau sisa kurang dari 100 meter persegi kemudian minta dibeli sekalian, sehingga pagarnya tidak lurus tapi menjorok ke perkampungan warga. Nah ini yang saya ceritakan tadi, setiap ratusan meter ada pemasangan saluran drainase yang melintang ke lebar jalan tol. Jadi tujuannya untuk mengalirkan, kalau ada genangan air di jalan tol ini nanti akan dialirkan ke sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah ini kalau di sisi sebelah kiri atau sebelah selatan jalan tol juga saluran irigasi atau drainasenya sudah jadi, itu yang bawah itu saluran drainasenya. Kemudian pagar-pagar warga juga sudah terpasang begitu ya. Ini di sisi sebelah kanan atau utara. Saya lanjutkan ke barat lagi, ini underpass di Dusun Sanggerahan yang kedua ya. Ini di sini juga di kanan kiri saluran drainasenya sudah terbuat. Kemudian pagar-pagar pembatas ini kita lihat pagar-pagarnya sudah terpasang semuanya. Nah ini ya, ada material batu-batu seperti ini. Sebenarnya ini yang digunakan oleh proyek untuk membuat saluran drainase yang di bawah gitu loh, karena kalau lewat bawah kendaraannya, truknya nggak bisa masuk, sehingga harus naik ke atas kemudian baru materialnya diturunkan dari atas. Nah ini seperti yang saya katakan tadi, setiap ratusan meter, 200-an lah ya, sekitar 200 meter ada saluran drainase yang melintang di badan jalan proyek jalan tol ya, yang nantinya memang ini sebagai peluapan air. Jadi kalau terjadi genangan di jalan tol maka fungsinya ini untuk meluapkan air ke kiri dan ke kanan jalan tol. Ini ada urung-urung atau gorong-gorong, kemudian dibalut dengan konstruksi beton supaya kuat ya. Saya lanjut lagi ke depan sini lah, ini yang namanya jembatan Kali Konteng sudah jadi ini. Kemudian pengaman di kanan kiri, pagarnya juga sudah jadi ini. Jadi nantinya memang pengerasan jalan tol atau pengecoran badan jalannya ini setinggi persis dengan jembatan di Kali Konteng inilah. Kalau di depan sini ini sudah ikut ke Dusun Pundong, ini sebagian besar sudah pengerasan jalan ya. Ini dikasih batu split, kemudian sudah dipadatkan juga, tinggal nantinya kemudian ditor menggunakan konstruksi beton bertulang setebal 30 cm ya. Nah di sini juga ada saluran drainase yang melintang atau ke arah lebar jalan tol. Ini setiap beberapa ratus meter ada saluran drainase yang fungsinya untuk meluapkan agar bila terjadi hujan atau genangan air maka di jalan tol ini nanti akan mengalir ke saluran drainase tersebut, kemudian ke kanan dan ke kiri jalan tol ini. Nah ini di Dusun Pundong pengerasan jalannya juga sudah hampir 1 bulan, tinggal menunggu pengecoran. Nah ini memang sengaja yang sebelah kanan belum dikasih batu ya, karena memang masih digunakan untuk lalu lantang proses pengerjaan dari proyek jalan tol. Nah ini kalau yang berbatasan dengan sawah, pagarnya hanya menggunakan kolong-kolong, kemudian menggunakan kawat berduri ya.
Nah, kalau ada material-material batu pasir itu memang masih digunakan untuk membuat drainase yang di bawah gitu ya, yang dekat pagar itu ya. Nah, ini kalau sebelah kiri sudah diuruk menggunakan batu sepit ya. Kemudian ini nanti ke depan ini ada underpass yang kedua di Dusun Pundong. Ini saya coba turun, saya lihat sebelah kanan dan sebelah kirinya apakah juga sudah selesai proses pemagaran dan pembuatan drainasenya. Ini saya tepat di atas underpass di Dusun Pundong ya. Ini underpass yang kedua, ini bawah jalan yang melalui underpass itu. Kemudian saluran drainasenya yang bawah sudah sebelah kanan ini sudah jadi lama sehingga sudah ditumbuhi rumput-rumput. Kemudian kalau yang sisi sebelah barat belum dibuat saluran drainasenya ya. Saya coba untuk lihat yang sebelah kiri atau sebelah selatan jalan tol, apakah di sini juga sudah dibuat drainasenya atau pagarnya. Kita cek di sini nanti kelihatan. Nah, ini ternyata di sini sudah dibuat ya, itu ada saluran drainase, kemudian pagar, kemudian saluran drainase yang sebelah barat juga sudah, tuh pagar-pagarnya yang berbatasan dengan perkampungan warga berbeda ya, menggunakan plat rapat, tetapi untuk yang berbatasan dengan sawah itu hanya menggunakan kolom-kolom kemudian dengan kawat. Oke, saya terus akan menyusuri sampai di Dusun Jembangan, di mana nanti di Dusun Jembangan itu ada perubahan proyek jalan tol yang tadinya at-grade di atas tanah menjadi elevated di atas tiang penyangga ya. Ini saya coba ke arah barat. Ini pagar-pagar di sisi sebelah kiri atau di sebelah selatan jalan tol sudah jadi semua. Kemudian saya lanjut terus ke arah barat ini hampir sebenarnya pemadatan tanahnya sudah sesuai dengan yang diharapkan ya, ketinggiannya. Ini tinggal pengurukan menggunakan batu split, kemudian nanti dipadatkan, dan selanjutnya nanti untuk dicor menggunakan konstruksi beton bertulang yang informasinya ketebalannya sekitar 30 cm ya. Nah, ini ketika ada urukan-urukan tanah ini memang sedang proses pembuatan drainase ya. Ini saya coba lihat di sisi sebelah kanan itu saluran drainase yang bawah sudah jadi itu. Kemudian saya coba lihat yang sisi sebelah kiri, coba seperti apa sisi sebelah kirinya di proyek jalan tol Jogja Bawen seksi 1 di Dusun Pundong ya. Ini kalau saya lihat di sisi sebelah kiri, sebelah selatan juga pagar-pagar yang membatasi antara perkampungan warga dengan jalan tol sudah jadi. Kemudian saluran drainase di bawah pagar itu juga sudah jadi cukup lama juga itu, sehingga ini tinggal proses pengecoran ya. Nah, ini juga sama, ada saluran drainase di badan jalan yang melintang ke kanan dan ke kiri ya. Ini yang tujuannya nantinya untuk meluapkan air ketika terjadi genangan di jalan tol, maka kemudian ditampung di sini dan akan mengalir ke sebelah kanan dan sebelah kiri. Tapi baru sebelah kanan, sebelah kiri belum, karena memang baru sebelah kiri ya, maksudnya sebelah kanan belum. Ini karena masih digunakan untuk proses lalu lintas kendaraan proyek ya. Oke, saya lanjut lagi ke arah barat sampai Dusun Jembangan, di mana nanti proyek jalan tol Jogja Bawen itu berubah dari at-grade di atas tanah menjadi elevated di atas tiang penyangga, tepatnya nanti mulai di atas selokan Mataram Yogyakarta ya. Nah, ini kondisi terkini di proyek jalan tol Jogja Bawen seksi 1 pada hari Minggu tanggal 26 Januari
tahun 2025. Jadi pemadatannya sudah sesuai dengan yang diharapkan ini. Nah, ini sama beberapa ratus meter masih ada pemasangan saluran drainase ke arah melintang jalan tol ini, yang tujuannya tadi mestinya untuk meluapkan air ketika terjadi genangan di jalan tol, maka nanti air akan ditampung situ, kemudian akan mengalir ke arah kiri dan ke arah kanan daripada jalan tol. Ini saya sudah hampir sampai di proyek jalan tol Jogja Bawen seksi 1, tepatnya di dusun Jembangan ya, Tirtoadi, Melati, Sleman, Yogyakarta. Ini kondisinya seperti ini ya. Jadi ini sebelah kiri ada urugan, sama karena masih dalam proses untuk pembuatan drainase ya. Ini tanah sudah dipadatkan, kemudian ketinggiannya juga sesuai dengan yang diharapkan. Ini saya coba turun dulu untuk melihat di sebelah kanan dan di sebelah kiri proyek jalan tol Jogja Bawen, tepatnya ini di atas underpass Dusun Pundong yang paling barat ya. Ini kalau saya lihat di Dusun Pundong yang sebelah selatan ya, di atas underpass seperti itu. Saya coba untuk lihat yang di sebelah kanan di atas underpass di Dusun Pundong, kondisinya seperti apa. Ini juga kalau kita lihat di sini saluran drainase yang bawah itu juga sudah dibuat, sudah jadi ya. Kemudian juga pagar-pagar pembatasnya juga sudah terpasang. Oke, nanti saya lanjut lagi ke depan sana sampai di perbatasan proyek jalan tol Jogja Bawen yang elevated di atas tiang penyangga atau di atas balok girder ya. Oke, demikian tadi update terkini proyek jalan tol Jogja Bawen seksi 1. Saya telusuri dari Dusun Sanggrahan, Tirtoadi, Melati, Sleman, Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025. Kondisi terkini seperti ini. Nah, ini kalau yang depan sana sudah elevated, di atas tiang penyangga itu sudah ke arah barat sana, sudah berada di atas selokan Mataram. Dan tadi update terkini proyek jalan tol Jogja Bawen seksi 1. Saya tadi telusuri dari Dusun Sanggrahan Tirtoadi sampai dengan Dusun Jembangan. Jadi di sini merupakan perpindahan dari at-grade di atas tanah ke elevated menggunakan tiang penyangga ya, seperti itu. Jadi ini dari Dusun Jembangan ke barat sana nanti sudah di atas selokan Mataram. Kemudian proyek jalan tolnya sudah menggunakan tiang penyangga dan girder-girder. Demikian, semoga dapat bermanfaat. Selamat bertemu kembali dengan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.